Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Mia Puspitasari dengan NPM B1A 021038. Di sini saya akan membuat video mengenai kebijakan integral penanggulangan cybercrime di Indonesia. Nah, untuk memenuhi mata kuliah kejahatan Mayantara. Nah, cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini, di mana perkembangan kemajuan teknologi informasi yang tidak terkendali dapat bersifat kriminogen dan viktimogen, karena dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan dan korban kejahatan. Nah, jenis kejahatan yang berbasis heritage dan bersifat transnasional ini membuat cybercrime tidak mudah untuk ditanggulangi. Sebagaimana kejahatan konvensional selama ini, salah satu bentuk cybercrime yang kini sudah marak di dunia maya adalah cybercrime di bidang kesusilaan, seperti cyberpom, cyberchill, pornografi, dan cybersex. Nah, kriminalitas di dunia maya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju era modern, di mana teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi selain memiliki isi positif, juga memiliki sisi negatif. Nah, dalam berbagai kajian penelitian juga, kemajuan teknologi ini menunjukkan korelasi yang positif dengan kriminalitas, sikap ketergantungan, keteledoran, kekurang pahaman, atau kesengajaan dalam menggunakan komputer akan menimbulkan dampak negatif yang mana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak positif. Nah, salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi juga yang diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, di mana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya atau virtual yang disebut dengan istilah cyberspace. Menurut Howard Reingold, cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artifikal, di mana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru. Nah, pornografi sebagai delik kesusilaan, yang dimana internet memberikan berbagai kemudahan dalam banyak aspek kehidupan manusia, karena telah mengubah jarak dan waktu menjadi tanpa batas. Adanya fasilitas chatting, email, dan webcam merupakan solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang selama ini menggunakan surat yang membutuhkan waktu yang lama atau telepon dengan biaya yang tinggi. Sementara bagi masyarakat, pendidikan, internet ini merupakan perpustakaan dunia yang paling lengkap dan menjadi sarana pengembangan e-learning. Yang dimana e-learning di sini didefinisikan sebagai sekolah dunia maya atau virtual atau proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. My Personal Library Online. Nah, sementara bagi dunia perbankan, dunia maya dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan transaksi bagi para nasabahnya tanpa harus pergi ke bank. Nah, kemudahan-kemudahan inilah yang merupakan sisi positif dari penggunaan internet. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi dapat pula bermuatan negatif, yaitu pemanfaatannya sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif, dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap, tindak, dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Nah, di dunia memerangi cybercrime di sini adalah salah satu cybercrime yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian di berbagai kalangan. Adalah masalah cybercrime di bidang kesusilaan, yaitu cyber pornografi, khususnya child pornografi dan cybersex atau cybercrime. Nah, pornografi
Di sini istilah dari pornografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pornografia yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia, dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Secara etimologi, pornografi ini berasal dari dua suku kata, yang mana pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila atau berkaitan dengan seksual, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Penggunaan istilah pornografi juga dapat dijumpai dalam beberapa situasi seperti pornografi sebagai media atau produk media. Nah, ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimatnya adalah media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat. Nah, pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai moralitas. Ini contoh pada kalimatnya adalah cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi. Nah, penentuan batasan dan perbedaan antara seni dan pornografi ini menjadi salah satu permasalahan dalam perumusan substansi pengertian pornografi. Namun, sebagai ukuran untuk membedakannya dapat diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah orang yang melihat suatu karya seni akan mendapatkan pengalaman estetik, pengalaman yang tak berpamrih apa-apa, tak terserap oleh objek yang dihadapi dan secara emosional tetap berjarak, sedangkan foto-foto erotik dan pornografi itu mengundang pamrih, membuat orang terlibat dan terserap. Nah, sebuah karya seni menampilkan nilai intrinsik dan merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Sedangkan foto-foto panas pada artis atau model itu menampilkan nilai ekstrinsik yang bertujuan lain di luar dirinya, atau promosi, meningkatkan penjualan, membangkitkan syahwat, kekerasan seksual. Foto-foto panas ini para artis model itu juga membangun situasi pragmatik untuk bertindak strategis atau menguasai, mengerayu, memaksa, dan seterusnya. Nah, sebagai karya representasional, seni lukis itu unik. Nah, sedang foto-foto perempuan, model itu tidak unik. Nah, orang dapat mencetak foto-foto para model itu seberapapun banyaknya dengan mutu persis yang sama, tetapi mustahil menduplikasikan lukisan tanpa kehilangan segala kualitas yang ada pada lukisan aslinya. Kemudian pornografi. Pornografi yang dipandang sebagai kejahatan karena dinilai bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pedoman patut dicatat pendapat Ruslan Saleh yang menggarisbawahi bahwasanya pandangan Umar Senoaji tentang delik kesusilaan, bahwa dalam menentukan isinya atau materi atau substansi harus bersumber dan mendapatkan sandaran kuat dari moral agama. Pandangan ini juga memberikan pedoman dalam menentukan jenis-jenis perbuatan dan substansi setiap delik kesusilaan, yang artinya pengertian pornografi haruslah mengarah pada ketentuan moral agama. Nah, kemudian dilihat dari sejarah perkembangan pornografi. Sejarah pornografi ini sendiri menunjukkan tentang jejak pornografi yang di masa lalu, yakni pertama, pada masa Paleotikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual seperti patung Venus. Namun, belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni yang bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual. Nah, yang kedua juga ada pada peruntuhan bangunan Romawi di Pompei yang ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu, di sisi-sisi jalan Pompei juga dapat dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai menuju ke tempat pelacuran dan hiburan. Nah, seiring dengan revolusi industri ini yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir, dan dilukis pada daun-daun, kulit pohon, batu, dan tembok. Tetapi dengan penemuan tersebut, pornografi dapat dicetak dalam jumlah yang banyak,
seperti dalam bentuk majalah, koran, dan komik. Nah, komik porno yang dikenal dengan kitab suci Tijuana pada tahun 1950-an ini mulai beredar majalah Playboy dan Modern Man yang menampilkan foto-foto perempuan telanjang atau setengah telanjang, lesbian, homoseksual, kelompok seks, dan aktivitas seks lainnya. Nah, perkembangan selanjutnya ini industri pornografi memanfaatkan media film atau video kaset. Film Fax merupakan film porno pertama yang dapat diketahui tahun pembuatannya, yaitu pada tahun 1908 di Perancis. Nah, kejahatan pornografi selalu mengikuti perkembangan teknologi. Secara garis besar, dalam wacana pornografi kontemporer, ada beberapa varian yang dapat dikonseptualisasikan, seperti pornografi, porno teks, porno suara, porno aksi, dan porno media. Sehingga saat ini banyak sekali media, produk, dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, majalah, koran, teka-teki silang, novel, poster-poster, kartu, atau stiker. Nah, kalender, gambar pada pakaian, cover, kaset lagu, program radio, foto, layanan premium, call, SMS, MMS, video klip musik, video game, PlayStation, film layar lebar, program TV, iklan, sinetron, CD, DVD, dan situs internet lainnya. Yang dimana media-media pornografi ini jumlahnya banyak dan harganya yang terjangkau. Bahkan media seperti VCD, televisi atau internet telah ada di rumah, bahkan di kamar anak-anak. Nah, internet ini merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya karena internet juga merupakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas seperti adanya email, e-government, dan e-learning, e-banking, dan lain-lain. Namun, selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif. Salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah cyberporn. Nah, internet juga merupakan media yang paling strategis bagi industri pornografi karena mudah dalam penyebarannya, online yang 24 jam, bersifat non-sensor, dan kebanyakan negara masih sangat lemah terkait regulasi cybercrime atau cybercrime ini. Nah, hasil survei yang menunjukkan bahwa internet ini terdapat ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Nah, dari pornografi itu sendiri sebagai delik kesusilaan di kehidupan sosial masyarakat tidak pernah terlepas dari kejahatan, yang dimana menurut Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan atau hukuman, dan kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral, sementara Kartini Kartono ini menyatakan bahwa secara sosiologi, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, sehingga melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercangkup dalam undang-undang maupun yang belum tercangkup dalam undang-undang. Nah, kejahatan yang merupakan embrio juga dari konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat, menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila, merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Nah, di dalam masyarakat terdapat banyak jenis dan bentuk kejahatan. Salah satunya adalah pornografi yang dihubungkan dengan perilaku kriminal. Nah, menurut Gerson W. Wabengan, ada 3 pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu pengertian secara praktis, kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan, dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapati reaksi
baik berupa hukuman maupun pengecualian. Nah, yang kedua itu ada juga pengertian secara religius, kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa yang terancam dengan hukuman api neraka. Yang ketiga ada pengertian secara yuridis, yang dimana kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang seperti dalam KUHP. Nah, secara singkat dan bisa disederhanakan bahwasanya delik kesusilaan ini adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, kesusilaan ini diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, perilaku susila. Namun, untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu juga cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia yang pengaturannya dibagi dalam dua kelompok, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Yang dimana kejahatan kesusilaan yang diatur dalam pasal 281 sampai dengan 303 KUHP meliputi yang pertama adalah melanggar kesusilaan di muka umum. Yang kedua, menyiarkan pertunjukan, membuat, menawarkan, dan sebagainya, setulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan atau yang bersifat porno. Kemudian yang ketiga adalah melakukan zina, perkosaan, dan hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual. Kemudian perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan, berhubungan dengan minuman yang memabukkan, menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya. Kemudian penganiayaan hewan dan terakhir perjudian. Nah, sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan ini yang diatur dalam buku 3 KUHP pasal 532 sampai 547 adalah satu, mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno. Yang kedua itu berhubungan dengan mabuk dan minuman keras. Yang ketiga berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan. Yang keempat meramal nasib atau mimpi. Yang kelima menjual dan sebagainya atau jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberikan pelajaran ilmu kesaktian. Kemudian yang keenam memakai jimat sebagai saksi di persidangan. Kemudian internet. Internet di sini merupakan singkatan dari kata international dan network, yang dimana internet disebut juga dengan istilah net online web atau world wide web. Nah, sebagai ruang yang bebas dan menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Nah, internet adalah sistem komputer umum yang terhubung secara sejagat dan menggunakan Mission Control Protocol atau Internet Protocol sebagai protokol pertukaran paket, packet switching communication protocol. Sementara dalam situs www.mypersonaldeliveryonline.com, internet ini didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik yang pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Nah, salah satu teknologi mutakhir yang kini sedang berkembang dan banyak diminati adalah teknologi informasi, yaitu internet. Yang dimana penggunaan internet oleh sebagian orang ini tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dianggap sebagai gaya hidup masyarakat modern di abad milenium. Nah, canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan. Adapun menurut Toffler, adalah gejala masyarakat gelombang ketiga telah ditandai dengan munculnya internet ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya. Yang dimana teknologi mutakhir internet ini telah menciptakan sebuah dunia baru yang disebut dengan cyberspace. Menurut Howard Reingold, cyberspace adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artifikal, yang dimana
Setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru. Kemudian, sementara menurut John Soller dalam artikelnya yang berjudul Psychology of Cyberspace Overview and Guide Tour, yang menganggap bahwa cyberspace ini adalah ruang psikologis, dan sebagai ruang psikologis keberadaannya tidaklah tergantung pada batas konvensional mengenai keberadaan benda-benda tak berwujud. Bedanya dengan benda yang wujudnya berada dalam dunia nyata, cyberspace ini sebagai hasil teknologi tidak berada dalam dunia nyata, tetapi ia betul-betul ada. Kemudian di sejarah internet dapat dibagi dalam 4 aspek, yaitu adanya aspek evolusi teknologi yang dimulai dari reset switching atau paket pensaklaran atau ARPANET, yang merupakan teknologi perlengkapannya yang pada saat itu dilakukan riset lanjutan untuk mengembangkan wawasan terhadap infrastruktur komunikasi data yang meliputi beberapa dimensi seperti skala, performance, kehandalan, dan kefungsian tingkat tinggi. Kemudian adanya aspek pelaksanaan dan pengelolaan sebuah infrastruktur yang global dan kompleks. Nah, adanya aspek sosial yang dihasilkan dalam sebuah komunitas, masyarakat besar yang terdiri para internauts yang bekerja sama membuat dan mengembangkan terus teknologi ini. Nah, kemudian adanya aspek komersial yang dihasilkan dalam sebuah perubahan ekstrim namun efektif dari sebuah penelitian yang mengakibatkan terbentuknya sebuah infrastruktur informasi yang besar dan berguna. Kemudian Kemudian dilihat dari sejarah perkembangan internet dan karakteristiknya. Pada awal kemunculan di Indonesia, internet ini merupakan barang langka yang hanya digunakan oleh sebagian orang saja, seperti dosen, peneliti, atau pejabat pemerintah. Namun dengan dimulainya layanan internet komersial di Indonesia pada awal tahun 1994 ini, sekarang publik telah dapat mengakses internet dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Sejak saat itu, internet menjadi media bisnis baru yang komersil. Nah, sekarang jaringan internet di Indonesia terus berkembang dan semakin meluas karena banyaknya perusahaan, sekolah-sekolah, kampus, bahkan di rumah telah memiliki jaringan internet. Selain itu, warnet atau sering dikenal dengan warung internet sekarang mulai banyak bermunculan dan telah ada Asosiasi Warnet Indonesia yang berdiri pada tanggal 25 Mei 2000. Nah, pada bulan Juli tahun 2001, tim koordinasi Telematika Indonesia, Kadin, Asosiasi Warna Indonesia atau AWRI, dan Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia yang meluncurkan program 500.000 warnet atau wartel di seluruh Indonesia. Sementara Telkom pada tahun 2006 mengeluarkan program 7.000 internet ke sekolah-sekolah. Semakin luasnya jaringan internet di Indonesia merupakan hal yang positif bagi program pemberantasan gagap teknologi atau gaptek. Namun dalam kenyataannya, ternyata luasnya jaringan tidak selalu sejalan dengan meningkatnya penggunaan internet. Pada tahun 2003 juga, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 3-4 juta warga Indonesia saja yang menggunakan internet pada tahun 2012. Menurut Andi Budiman dari Indeshores, terdapat 30 juta pengguna internet di Indonesia. Namun sayangnya peningkatan jumlah pengakses internet ini peningkatan jumlah pengakses internet ini juga menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, ini belum serius dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Internet sebagian besar digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk game online, chatting, dan juga jaringan sosial dunia maya. Nah, masih lambannya peningkatan penggunaan internet jika dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah minimnya sosialisasi, baik itu tentang bagaimana penggunaannya,
manfaat maupun cara menghindari dampak negatifnya. Akibatnya, masyarakat terlebih dahulu menghindari, menjauhi, bahkan mentabukan internet. Karena informasi yang diterima oleh masyarakat hanyalah hal-hal negatif saja, seperti banyak muatan pornografi. Kini penggunaan internet juga semakin banyak dan aksesnya pun sudah semakin mudah dan murah seperti melalui HP. Penggunaannya mulai dari anak-anak sampai orang tua, tukang beca, sampai presiden. Facebook kini juga menjadi fitur terbaru yang menjadi media komunikasi bagi semua orang dan seolah ini menjadi dunia baru. Kemudian ada cybercrime, yang dimana cybercrime merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Atau Volodymyr Golub menyebutnya sebagai the new form of antisocial behavior, yang dimana beberapa julukan atau sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan lain sebagai kejahatan dunia maya seperti cyber peace atau virtual speech offense, dimensi baru dari hate crime, dimensi baru dari transnational crime, dan dimensi baru dari white collar crime. Nah, berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, cybercrime ini memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Antara lain yaitu perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau wilayah maya cyberpeace, sehingga tidak dapat dipastikan jurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Kemudian perbuatan tersebut juga dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial, waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional. Kemudian pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Nah, perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara. Baiklah, itulah hasil penjelasan mengenai kebijakan integral penanganan cybercrime di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.